Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat kesehatan, kesempatan, bahkan umur yang panjang sehingga kita masih sempat berkumpul kembali, bersuah, bermuwajah di tempat yang suci lagi penuh mubarakah ini. Guna sama-sama kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan yang mubarak ini. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW beserta para sahabatnya, para pengikutnya, karena mereka lah yang dapat mengeluarkan kita dari alam kegelapan menuju kepada alam yang terang benderang, dari alam kejahilan menuju kepada alam yang kepintaran, dengan kata lain minaz zulumati ilan nur. Jemaah pemirsa yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surga adalah tempat yang paling mulia, dan surga adalah tempat yang diidam-idamkan seluruh insan yang beriman. Ia hanya bukan sekadar untuk orang-orang yang beramal soleh, balasan untuk orang-orang yang beramal soleh, akan tetapi ini adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala atau rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka terdapat di dalam Rasulullah SAW dalam hadisnya, al jannatu mustaqatun ila arba'atin nafarin. Surga itu merindukan ada 3-4 golongan orang-orang yang dirindukan surga. Yang pertama, tahlil Quran. Orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Al-Quran adalah petunjuk, Al-Quran adalah pedoman hidup, dan Al-Quran adalah menjadi cahaya. Di setiap rumah-rumah kita harus dibaringi, harus diisi dengan suasana-suasana Qur'ani, bacaan Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, "Nawwiru buyutakum bi qiraatil Qur'an." Cahayakanlah, sinarilah di rumah-rumah kalian dengan bacaan Al-Quranul Karim. Membaca Al-Quran adalah kewajiban kita. Apalagi di bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan berbagai macam aktivitas kita. Bahkan tidurnya orang berpuasa pun juga dinilai oleh ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa inna ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran di yaumul qiyamah nanti, di hari kiamat nanti, akan menjadi penolong bagi orang-orang yang membacanya. Kemudian sabda yang lain, "Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama." Sebaik-baik manusia yang belajar Al-Quran dan mempelajari dan mengamalkannya dan mengajarkannya serta mengajarkannya. Mengajarkan isi Al-Quran dan mengamalkan isinya, serta isinya. Kemudian yang kedua, wahafizul lisan. Orang-orang yang senantiasa menjaga lisannya, memelihara lisannya, ucapannya, perbuatannya, langkah gerak-geriknya. Karena di dalam bulan Ramadan kita dilarang untuk berghibah, untuk membicarakan aib orang lain, kekurangan orang lain. Bahkan kita dilarang juga untuk berbicara, mengeluarkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang tidak bermanfaat. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, hari akhirat, maka sebaiknya dia harus berkata baik ataupun dia diam. Jemaah pemirsa yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah wa mut'imul ji'an.
orang-orang yang senantiasa memberikan makan orang yang lapar. Saat ini, hari ini saudara kita melaksanakan ibadah puasa. Mereka berpuasa, bahkan musafir, orang-orang musafir yang berdatangan dari masjid ke masjid, dari rumah ke rumah. Ya. Maka minta maaf sebagai seorang ibu, ya, memberikan takjilan, memberikan orang berbuka puasa, maka tidak akan mengurangi pahala orang yang berpuasa. Nah, ibu-ibu juga mendapatkan ya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, washaimina fi syahri Ramadan, dan orang-orang yang senantiasa berpuasa di bulan suci Ramadan. Orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, Allah akan memberikan balasan. Allah akan memberikan balasan. Ya, pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Man shama Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa sebulan penuh dengan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jamaah pemirsa yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpuasa, tidurnya pun juga dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah. Kemudian bau mulutnya di orang yang berpuasa itu dijadikan seperti minyak kasturi di hari akhirat nanti. Maka olehnya itu jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manakala kita berpuasa di bulan suci Ramadan, Allah akan memberikan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu, orang-orang terdahulu, dan agar kamu mendapatkan titel ketakwaan, derajat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah pemirsa yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita mau tergolong orang-orang yang dirindukan oleh surga, maka kita harus melaksanakan keempat golongan ini. Yang pertama adalah membaca Al-Quran, orang-orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua, menjaga lisan. Yang ketiga, memberikan makan orang yang lapar. Dan yang keempat adalah orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Nah, keempat golongan ini, maka kita akan tergolong orang-orang yang beruntung di hari akhirat nanti. Mungkin ini saja dari kami, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi pribadi kami. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.